Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Pecerah Official, yang mana channel yang membahas tentang sesuatu yang update terbaru terviral saat ini, khususnya tentang tragedi yang terjadi di Bangkalan tanggal 12 Januari lalu. Di sini saya pribadi itu sebetulnya juga ingin mengupdate tentang berita-berita terbaru dan juga mengulas tentang berita-berita terbaru yang beredar untuk pagi ini. Namun sebelumnya saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah berkomentar di video saya sebelumnya, yang mana di sana itu juga banyak hal-hal positif yang merespon tentang video saya dan juga merespon positif juga tentang hal-hal yang saya ulas dan juga saya bicarakan. Namun memang banyak pemasukan yang memang patut saya menjadikan sebuah pertimbangan. Misalnya pendapat teman itu kalau misalnya lagi video itu kalau bisa fokus sama kamera, terima kasih. Dan saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah terbiasa nonton video saya ucapkan itu terima kasih. Semoga Allah itu membalas lebih dari apa yang kalian lakukan. Dan juga teman-teman yang baru bergabung di video saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan info-info menarik ataupun terbaru daripada video saya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkomentar, di antaranya kalau misalnya kita itu bahasa Indonesiakan lah, cara bicaranya itu ngomongnya muter-muter bang, nggak paham ya. Saya ucapkan itu terima kasih atas pendapatnya, karena memang itu kemampuan saya dan saya itu doakan dan saya juga berdoa semoga hal-hal itu tidak terjadi lagi, karena memang itulah kemampuan saya. Masalah tentang teman-teman yang berkomentar kalau misalnya tak sesuai fakta, sebetulnya memang saya itu tak sesuai fakta dan berita yang saya ulas itu memang saya itu alhamdulillah cukup hati-hati. Kalau misalnya masih dianggap kurang hati-hati, sebelumnya saya itu memang mohon maaf seperti itu. Itu memang murni daripada ketidaktahuan saya. Nah, lanjut sama video yang akan atau tema yang akan kita bahas untuk pagi ini. Ini saya itu mendapatkan sebuah berita update seperti biasa daripada kasus 12 Januari lalu yang hingga detik ini masih belum ditemukan keputusan atau ending daripada kasus tersebut. Jadi wajarlah seperti kita itu kalau misalnya mengupdate ataupun mengulas apapun itu bahasanya, agar kalian yang memang ketinggalan tentang update tersebut dan penasaran tentang berita update tersebut, saya berusaha menyampaikan atau mengulas berita tersebut dengan apa adanya. Seperti itu ya. Di sini saya itu pagi ini itu menemukan judul yang cukup menarik, dan memang saya pribadi itu memang inginlah mengulas tentang berita tersebut, yang mana judulnya seperti ini. Bukan Mat Tanjar, warga Bangkalan justru salahkan Hasan Tanjung. Gegara nekat lakukan hal ini usai Jarok. Harusnya titik-titik. Kenapa saya berusaha mengulas ataupun clickbait tentang berita ini? Karena memang faktanya itu kan dari kemarin-kemarin kan seolah kalau andai kata ini film Indosiar kan memang si Bang Hasan dan Wardi bintang filmnya kan, seperti itu kan. Namun di luar itu ataupun di luar konteks itu, saya itu kenapa tertarik dengan berita ini, saya sedikitnya itu mengulas atau membacakan clickbait tersebut. Sebulan berlalu, berbagai pandangan terkait kasus di Desa Bumi Anyar, Bangkalan yang menyeret Hasan Tanjung dan Mat Wardi mulai bermunculan. Ya, salah satunya dari seorang warga Bangkalan yang menyalahkan tindakan Hasan Tanjung usai Mat Tanjar dalam Carok 12 Januari 2024 lalu. Bukannya tak membela Hasan Tanjung, warga Bangkalan tersebut nampak menyayangkan keputusan Hasan Tanjung yang melepaskan anak buah almarhum. Sosok tersebut ialah Chandra, orang Bangkalan yang juga merupakan kawan dari. Jadi teman-teman, di sini itu yang dimaksud daripada judul tersebut ya seperti biasa tetap Bang Chandra lah. Bang Chandra itu berpendapat dan juga dia itu mengklaim bahwasanya menyayangkan sifat Bang Hasan yang posisinya lagi setelah diserang oleh orang yang baju putih itu, dia kan sempat berkata bahwasanya jika kau menyerang lagi nasibnya bisa sama seperti 4 orang tersebut. Jadi sama si Bang Hasan itu kan disuruh pergi dan lari kan. Nah itu sebetulnya sama si Bang Chandra itu memang sangat disayangkan. Kenapa dilepaskan? Kenapa tidak disandra? Kenapa dibiarkan dan kenapa tidak disandar? Seperti itu sih bahasanya ya. Karena dari saya itu amati ke bawah
ulasan tersebut, kalau misalnya orang tersebut nanti tidak dibiarkan pergi lah, kan bisa jadi orang itu kan menjadi saksi kunci, sehingga kasus ini tidak akan berlarut-larut hingga 1 bulan lebih kan, seperti itu. Ya memang kenapa saya merasa tertarik, karena memang kalau misalnya yang satu yang dibiarkan kabur itu memang juga ditahan oleh si Bang Hasan, lalu sama-sama diserahkan ke polisi dengan dirinya, itu kan memang mengurek kesimpulannya itu kan seolah-olah memang gampang kan, bahwasanya terjadinya memang seperti ini dan tidak akan menimbulkan praduga-praduga dari satu sisi yang dan sisi yang lainnya. Namun kalau misalnya melihat dari fakta yang ada, andai kata posisi kita pada hal seperti itu, apalagi sampai memikirkan tentang endingnya seperti apa, apakah orang tersebut bisa jadi saksi kunci atau apalah. Di situ kan si Wardi dan si Hasan itu memang posisinya kan memang benar-benar lagi kaget, pikirannya lagi tidak karuan, berkecamuk dengan apa yang ia lakukan, karena faktanya emang ini baru pertama kalinya sama si Bang Hasan dan Wardi itu melakukan hal tersebut. Jadi wajar apabila dia kaget, sehingga dia itu membiarkan orang tersebut lari seperti itu kan. Ya seandainya Bang Wardi juga tahu bahwasanya hal itu bisa terjadi, anggaplah menjadi saksi kunci dalam tragedi Carok tersebut, bisa jadi juga si Bang Wardi sebetulnya bisa menahan kan, atau tidak membiarkan orang tersebut lari, sekaligus Bang Wardi dan Hasan itu dan membawa satu orang yang kabur itu bisa menjadikan saksi kunci dalam kasus tersebut. Ya ini kenapa saya itu menyimak ataupun mengulas tentang berita ini, karena memang faktanya ini kan sebetulnya juga analisa yang bisa membuat si Bang Wardi itu dan Hasan itu kan jadi nggak bingung untuk penetapan pasal-pasal untuk Bang Wardi, karena faktanya semua netizen Indonesia rata-rata, bukan semuanya sih, itu memang tidak sependapat kalau misalnya pasal 340 itu diberikan untuk Bang Wardi, karena setidaknya dan juga rata-rata itu mereka itu juga pengen Bang Wardi dan Hasan itu dibebaskan. Namun ada segelintir juga yang berpendapat kalau bisa tidak mungkin dibebaskan, karena memang bagaimanapun menghilangkan nyawa seseorang itu memang tidak dibenarkan. Ya, saya setuju itu. Dan juga kalau misalnya dibebaskan, keamanan si Bang Wardi kan juga memang tak ada yang menjamin. Hasan dan Wardi itu kan juga tidak ada yang menjamin kan, karena faktanya seperti yang saya buat kemarin itu, saya katakan di video saya itu, benarkah kakak si Wardi itu dengan gentlemannya minta maaf kepada pihak korban? Ternyata ada yang bilang itu hoax atau apalah, saya juga kurang begitu tahu sebetulnya. Namun di sini harapan saya itu semoga meskipun dianggap video saya itu kurang seperti apa yang kalian inginkan lah, saya itu memang mohon maaf, karena memang itu hanya sekedar kemampuan daripada ulasan ataupun ungkapan daripada saya pribadi. Jadi untuk teman-teman itu kalau misalnya mau memperbaiki ataupun memberikan saran yang positif, silahkan komentar di bawah di video saya. Kalaupun kita itu kembali pada tema berita yang beredar pagi itu terjadi, iya memang itu dan sangat masuk akal kalau misalnya seandainya orang tersebut tidak dilepaskan, dan saya memang sependapat andai kata memang hal itu dilakukan oleh si Bang Hasan, karena hingga detik ini memang saksi kunci itu termasuk si perekam memang masih jadi misteri, entah itu keberadaannya di mana dan juga posisinya itu di mana. Kita sebagai pengamat daripada update kasus ini memang betul-betul tidak mengetahui, tapi saya punya keyakinan dari komentar teman-teman sebelumnya itu bahwasanya kalau misalnya orang-orang yang memang ataupun pihak-pihak yang menangani, penyidik yang menangani tentang kasus tersebut, insya Allah sudah mengetahui tentang di mana sebetulnya keberadaan daripada daripada pelaku tersebut, dan juga si perekam katanya sih juga seperti itu. Pastilah Bang, komentar yang kemarin itu saya baca, pastilah Bang itu sudah dikantongi nama-namanya dan juga alamatnya, pastilah Bang, karena saksinya itu kan juga orang-orang di sana juga banyak, bukan hanya 1-2 Bang. Pastilah insya Allah para pihak penyidik itu sudah mengantongi daripada nama-nama tersebut. Terus ada yang menjawab di bawahnya,
kalau misalnya mengantongi kenapa tidak ditampilkan Bang, kenapa tidak dimintai keterangan. Lalu ada orang yang membalas yang memang saya anggap itu sangat positif komentarnya. Dia itu berkomentar seperti ini: sebelum itu untuk melengkapi LP2K atau apalah, saya kurang begitu paham juga. Katanya sebelum itu lengkap dan kasus itu dilimpahkan ke pengadilan, maka memang penyidik itu tidak mungkin mengungkap tentang saksi-saksi kunci daripada kasus tanggal 12 Januari itu. Ada kata-kata seperti itulah. Ini hanya sekedar ingatan dan juga analisa saya, dan bisa jadi benar bisa jadi salah. Namun kalau misalnya salah itu memang murni dari saya pribadi, dan kalian sebagai orang yang menilai ataupun yang lebih tahu daripada saya itu silahkan memberikan tanggapan yang positif untuk selanjutnya, untuk kelanjutan daripada ulasan saya itu agar lebih bermanfaat dan lebih berguna bagi kalian. Akhirnya dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.